Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita bisa hadir berkumpul di rumah Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik, Dia selalu menyertai kita. Pada saat ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk boleh meneduhkan hati kita, menyiapkan setiap diri kita, pribadi lepas pribadi. Saat ini saya percaya setiap kita hadir, pasti rindu untuk dilawat oleh kehadiran Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Mari kita menikmati kehadirannya. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian, sebab di atas puji-pujian Dia bersemayam dan Dia menyatakan kemuliaannya. Tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Lawatlah kami, penuhkan kami dengan hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Hadirat-Mu, Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu, Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kemuliaan-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kita akan pujian ini dari awal, Bapak Ibu. Hadirat-Mu, Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu, Tuhan, selalu kami nantikan. Panggil namanya, Yesus, Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah
berdiri. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Jemaat Tuhan katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sekali lagi, lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sebab ibadah kita pada pagi hari ini didasarkan atas pertolongan kita datangnya dari nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita pujikan pujian pengagungan kita kepada Allah. Pujian hormat, berilah hormat kepadanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa
kudus, berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia, berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia, berilah hormat padanya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang mulia, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari-hari telah kami lalui, tidak terasa Tuhan 1 pekan telah berlalu, dan pada pagi hari ini kami berkumpul kembali di rumah-Mu. Tuhan, kami bersyukur ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang nyata dan sempurna bagi setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan pujian kami, sebelum kami juga Tuhan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu nanti, kami mau bawa diri kami mau mengakui Tuhan bahwa di dalam hari-hari kami banyak sekali, bahkan sampai detik ini kami melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami maupun di dalam ucapan dan tindakan kami. Tuhan, ampuni kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil, Engkau Tuhan menyediakan pengampunan itu bagi kami, dan kami percaya pagi hari ini kami telah memperolehnya, dan kami siap untuk melanjutkan ibadah ini. Kami siap Tuhan untuk menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini kami percaya tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Percaya tuh bahwa Tuhan menetapkan langkah kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur bahwa Tuhan menetapkan langkah kita dan Dia selalu menopang hidup kita. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan hatiku. Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku
katakan Tuhan menetapkan. Dengan iman kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai, di tengah dunia menakutkan hatiku, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita, Bapak Ibu. Jangan ragu akan kesetiaan Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan kita. Dengan Dialah kita berjalan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Masih dalam posisi berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita naikkan satu pujian, El Shaddai. Mari kita imani pujian ini. Tak usah ku takut, sebab Allah menjaga kita, menyertai kita, dan senantiasa memberkati kita. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas,
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, ada Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Satu hati kita dalam doa. Ini pengakuan iman kami di hadirat Tuhan. Engkaulah Allah yang maha kuasa, Tuhan yang menolong dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup kami, yang memimpin, yang mengatur dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh hadir, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, semua oleh karena kebesaran dan kemurahan Tuhan, yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau urapi kami semua, urapi kami hamba-Mu, sehingga setiap perkataan hamba-Mu pada pagi hari ini bukan sesuatu yang dari manusia saja, tetapi biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap yang hadir pada pagi hari ini semuanya mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Semua oleh karena berkat dan anugerah Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Ya, karena kita tidak tahu waktu kita sampai kapan ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, ini merupakan suatu anugerah yang daripada Tuhan, dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini menghargai Tuhan dengan memberikan hidup kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya untuk Bapak Pendeta Hen. Terima kasih Pak Hen atas kepercayaannya kembali sehingga saya boleh hadir kembali pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu semua jemaat Tuhan di tempat ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nats yang telah diberikan kepada saya terambil dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-18. Ya. Bacaan kita terambil dalam Mazmur 33 ayat 18, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi, saya bacakan, sesungguhnya
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan memperhatikanmu. Tuhan memperhatikan kita. Ya. Mazmur 33 ini secara khusus kita bisa belajar. Ya, oleh karena ini merupakan suatu pujian kepada Tuhan. Jadi kita bisa memahami sebelumnya bahwa pujian kepada Tuhan itu adalah berbicara mengenai suatu kehidupan kita dalam pengenalan kita kepada Tuhan dalam kaitannya kehidupan sehari-hari. Orang tua saya ketika saya masih bersama-sama, karena setelah SD saya tidak bersama, setiap pagi Bapak Ibu itu selalu menyembah Tuhan. Jam 3 itu orang tua saya, ibu, bapak saya itu selalu menyembah Tuhan dengan pola penyembahan gereja dulu. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang pernah atau ikut di ibadah-ibadah di gereja yang lama, ya. Dan konsep penyembahan itu dari awal yang saya terima itu seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Jadi setiap pagi jam 3 itu saya pasti mendengar. Oleh karena tidak ada listrik, belum ada listrik waktu itu, jadi gelap banget. Jadi saya cuma bisa mendengarkan orang tua saya, dua-duanya selalu menyembah Tuhan setiap jam 3 pagi. Itu seperti gini. Haleluya. Seperti itu. Kayak nada orang yang nangis gitu. Ya. Itu bukan apa ya? Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba seperti itu. Mengapa orang tua saya ketika menuangkan pujian penyembahannya kepada Tuhan itu kayak gitu? Dan kemudian kalau di gereja, di aliran Pentakosta khususnya, itu kalau kita dalam penyembahan mereka langsung haleluya. Ada getaran-getaran kayak gitu ya. Dan kemudian ada nuansa nangisnya kayak gitu. Jadi dulu itu kalau orang penyembahan di gereja sampai nangis-nangis itu kayaknya hadirat Tuhan turun gitu. Kayaknya dia penuh Roh Kudus gitu. Padahal kita saat ini saya tahu itu enggak tahu antara dia itu kepenuhan Roh Kudus atau dia itu memang melas ya, memikirkan waktu itu zaman dulu kan susah ya. Ya, makannya mungkin kurang, ya, penghasilannya mungkin pas-pasan. Jadi ketika mereka mengingat anaknya nggak makan, jadi dia menangis di hadapan Tuhan gitu. Jadi kita sulit untuk membedakan waktu itu sebenarnya dari Tuhan atau bukan. Tetapi konsepnya penyembahan itu seperti itu. Kenapa? Ternyata pendetanya juga seperti itu. Kenapa pendeta seperti itu? Aliran yang leluhurnya juga seperti itu. Yang saya masih bisa menangi itu adalah Om Ishak Leo. Bagaimana dia dalam penyembahannya sama, hampir mirip semua. Aliran Pentakosta juga seperti itu. Dan gereja sama sih juga Tan Hock Chan, ya Bapak Tan Hock Chan itu kan juga murid dari Van Gessel. Saya kira juga hampir sama. Dalam konsep penyembahannya itu selalu diturunkan, ya konsepnya seperti itu. Menyembah Tuhan itu seperti itu. Jadi menangis gitu, ada yang meraung-raung seperti itu. Nah, itu merupakan suatu konsep. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena konsep berpikirnya seperti itu. Ketika orang menyembah Tuhan itu seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini ketika kita belajar Mazmur, bagaimana bahwa konsep penyembahan itu sebenarnya berdasarkan pengalamannya kepada Tuhan, bukan sesuatu yang diajarkan oleh pendeta. Gitu. Jadi dulu ketika kita mendengar kata praise and worship ya, ada sekolah kami di Tawangmangu itu terkenal banget present worship-nya, sehingga terkenal banget gitu. Jadi konsep menyembah Tuhan itu pujian, kemudian penyembahan, dilanjutkan pujian, penyembahan yang diutamakan itu, sehingga ketika itu menjadi sesuatu yang utama, menjadikan suatu ciri khas, sehingga itu yang menjadi unggulannya. Jadi pujian penyembahan itu bisa 2 jam, 3 jam. Firman Tuhan penyampaian cuma seperempat jam bisa. Karena sudah capek ya. Kalau orang memuji Tuhan, kemudian menyembah dengan luar biasa, ketika firman Tuhan disampaikan pasti sudah ngantuk. Karena mereka lompat dan sebagainya. Itu dulu di Tawangmangu seperti itu. Ketika firman Tuhan disampaikan pasti ngantuk. Oleh sebab itu tidak lama seperti itu. Dan ini kita akan belajar pada pagi hari ini.
Pemazmur mengajarkan kepada kita sebelumnya bahwa ini berkaitan dengan pujian kepada Tuhan. Orang berpikir bahwa pujian penyembahan itu hanya sesuatu menyanyikan lagu-lagu di gereja atau menyembah Tuhan. Lah oke lah, orang mengatakan itu pakai bahasa roh. Saya tidak anti dengan bahasa roh. Tetapi bukan itu sebenarnya. Karena konsep penyembahan di dalam Alkitab itu selalu berbicara dengan pengenalan hidupnya kepada Tuhan. Jadi ini bisa berbicara mengenai suatu pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-hari, itu ibadah di hadapan Tuhan. Jadi konsep penyembahan kepada Tuhan itu bukan hanya sekitar memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti itu. Seluruh aspek kehidupan, jadi seluruh ibadah kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi jangan salah kalau pujian penyembahan itu hanya dikaitkan dengan menyanyi. Kadang-kadang menyanyi nyanyian yang disukai. Ya, kalau orang Jawa ya mungkin pakai langgam atau pakai campur sari kayak gitu, atau anak-anak muda mungkin yang rock dan sebagainya. Bukan seperti itu, tetapi keseluruhan apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu seharusnya menjadi ibadah kita. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini Mazmur 33 ini kan berbicara mengenai suatu pujian kepada Tuhan berkaitan dengan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta ini. Tuhan mengetahui semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Tetapi secara spesifik Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan setiap umat-umat Tuhan. Tuhan memiliki sesuatu prioritas kepada setiap orang-orang yang telah ditentukannya. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa mata Tuhan itu tertuju. Ini adalah sesuatu tindakan Tuhan secara khusus, secara spesifik. Dan ini kan pengenalan pemazmur kepada Tuhan ketika dia memahami Tuhan itu bagaimana. Oh ternyata ketika alam semesta ini memang di bawah kaki Tuhan, semua di bawah pengawasan Tuhan, tetapi secara spesifik bahwa Tuhan menaruh perhatian secara khusus kepada pemazmur pada waktu itu dan saat ini kepada kita. Ini sesuatu hal yang harus kita pahami dalam seluruh kehidupan kita, bahwa Tuhan ini secara aktif memperhatikan kita. Kenapa banyak orang melakukan kejahatan? Kenapa saat ini masih banyak orang melakukan korupsi dan sebagainya? Tahu Bapak Ibu kenapa? Karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Ya. Coba kalau kita bayangkan. Kalau Tuhan itu nyata gitu ya. Dalam arti secara fisik kelihatan gitu. Ketika seseorang akan korupsi, kemudian Tuhan datang, aku di sini. Jadi korupsi kira-kira? Atau orang ketika mau melakukan kejahatan, kemudian Tuhan nampak. Tentu tidak ada kejahatan di situ. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun orang-orang dunia yang telah dikuasai dosa ini, mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak ada. Mereka mengesampingkan itu. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, dia sadar bahwa mata Tuhan itu tertuju secara khusus, secara spesifik dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Suami mungkin istri tidak tahu. Saya pernah berusaha bagaimana saya dapat berkat. Saya menyimpannya di kaos kaki. Ya. Saya nggak tahu ya, kenapa istri saya itu tahu.
Kalau di kaos kaki saya itu ada, kamu pasti menyimpan sesuatu ya. Ya, usut punya usut. Kenapa sih kamu usut? Tahu saja kalau saya menyimpan, tidak saya omongkan. Gelagatmu lu beda. Terus saya mengenal kamu tuh bukan hanya 1 hari 2 hari, gitu. Oh ternyata dari pengenalan. Jadi ketika saya ada sesuatu itu ada apa? Ada sesuatu yang berbeda. Padahal saya juga sudah sembunyi sedemikian rupa. Karena ini biasanya bapak-bapak, jadi perlu dipahami ibu-ibu, itu keinginannya berbeda banget gitu loh. Kalau uang itu diberikan kepada istri semua, kita mau minta itu sulit banget. Apalagi kalau yang diminta itu, misalnya saya ini kan senang mekanik ya, saya senang motor tua, jadi saya itu membeli hal-hal yang sebenarnya itu bagi istri saya itu tidak penting. Bagi saya itu penting banget gitu loh. Saya punya motor tua, ada part-part yang harus saya genapi gitu. Kalau saya minta, yang aku minta ini, oh Pak, motor masih bisa dipakai kok gitu. Nah kadang-kadang saya berusaha menyembunyikan itu, berusaha, tetapi tidak bisa. Tidak bisa. Istri saya itu pasti ketahuan gitu. Nah kadang-kadang kan kita beranggapan istri nggak tahu, atau yang lain nggak tahu. Tetapi kalau kita bisa mempertanggungjawabkan semua, loh Tuhan tuh tahu semua. Tuhan tuh melihat hati kita. Tuhan tuh baik, sehingga saya tidak diizinkan untuk jatuh dalam dosa. Dengan istri saya yang peka banget ketika saya punya uang tuh tahu. Tanpa dikasih tahu dia. Nggak tahu, istri-istri dari bapak tahu nggak gitu. Tetapi istri saya tahu gitu. Nggak tahu, Bu Arthur tahu nggak kalau Pak Arthur menyimpankan uang yang tersembunyi gitu. Ada sesuatu bagian-bagian itu ketika kita merasa, waduh, akan berusaha seperti itu, dan kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu dilihat Tuhan. Tuhan melihat itu. Kalau kita paham bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengetahui setiap perbuatan kita, kira-kira ketika kita mengalami kekurangan sedikit saja, Tuhan tahu nggak? Sangat tahu. Kalau kita mengalami masalah sedikit saja, jangankan masalah besar, masalah kecil saja, Tuhan pasti melihatnya. Dan Tuhan pasti memperhatikannya. Dan inilah yang dialami oleh pemazmur. Dan saat ini Tuhan berharap kita semua mengalami hal yang sama. Bagaimana bahwa mata Tuhan itu tertuju. Bukan hanya sekedar tertuju, ini peduli, perhatian terhadap kita. Mengapa pemazmur bisa mengungkapkan keyakinannya dalam sebuah pujian itu? Karena pemazmur mengenal Tuhan. Dan ini harus kita pahami bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan. Ini sangat menentukan sikap kita di hadapan Tuhan. Tadi di awal saya sudah mengatakan bagaimana pengenalan kita, pengetahuan kita dengan pemujian kepada Tuhan. Dan itu juga akan berefek ketika kita memahami pujian itu. Dulu saya beranggapan, Bapak Ibu, ketika saya belum sekolah di Tawangmangu, ya, karena saya melihat saya itu dari kecil ya, saya itu tinggal di gereja. Sejak ada gereja, karena 7 tahun hamba Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan keluarga di tempat kami, 7 tahun. Jadi setelah itu membuat gereja baru, membuat gereja sendiri. Dan setelah gereja berdiri, saya ikut ke gereja sama hamba Tuhan tersebut, gembala saya yang dulu. Saya melihat kehidupan hamba Tuhan saya, hidupnya penuh dengan doa. Tadi yang saya sudah katakan, selalu berdoa. Tidak punya makanan, berdoa, semua berdoa. Dan tidak ada pekerjaan lain selain berdoa, mempersiapkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Dan tidak ada pekerjaan yang lain. Nah, suatu saat saya disuruh, Bapak Ibu, disuruh untuk pinjem kipas angin. Itu di gereja sebelah, jadi kurang lebih 8 kilo dari gereja saya. Dan saya sangat terkejut ketika hamba Tuhan tersebut pulang dengan membawa cangkul. Gitu loh, waduh, pendeta kok nggak patruk kayak bapakku wae. Ini pasti nggak rohani banget gitu. Mengapa? Karena konsep saya seorang yang rohani itu adalah hamba Tuhan yang rohani, itu dekat kepada Tuhan itu adalah yang menggeluti firman, kemudian dia berdoa terus, puasa dan sebagainya. Tetapi ketika saya melihat ada hamba Tuhan yang membawa cangkul pada waktu itu ya, saya melihat ini nggak rohani banget ini. Ini kayak bapakku banget ini. Jadi saya kaget, saya terkejut, dan mulai saat itu saya tidak respect lagi dengan hamba Tuhan tersebut karena dia bertani ternyata. Nah, setelah saya belajar sekolah teologi, saya baru paham bahwa seluruh aspek kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Jadi dalam kaitannya dengan kerohanian tidak bisa diukur hanya dengan
menggeluti firman Tuhan terus. Tetapi mengesampingkan pekerjaan yang lain. Bukan berarti gembala saya salah, tidak. Tetapi ada prioritas-prioritas yang memang dilakukan. Ya. Tidak salah ketika seseorang harus melakukan pekerjaannya, karyanya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, semua yang kita lakukan, seharusnya kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan itu sebenarnya ibadah kita. Baik di saat kita memimpin pujian, baik kita sebagai pemain musik, baik kita sebagai penjaga toko yang di rumah kita, kalau kita lakukan untuk Tuhan, sama di hadapan Tuhan. Itu bagian dari pelayanan itu. Dan oleh sebab itu, faktor yang kedua, selain kita mengenal Tuhan, harus kita mengenal diri kita sendiri. Nah, masalahnya banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Bahkan kita tuh tidak mengerti kehidupan kita sendiri dibandingkan dengan Tuhan. Kalau Tuhan peduli dengan kita, kalau Tuhan perhatian kepada kita, apa dipikir kita ini cantik? Apa dipikir kita ini baik? Apa dipikir kita ini sesuatu yang istimewa? Seringkali kita tidak mengenal diri kita sendiri. Ini seperti ketika ada cowok yang ganteng, ya, oleh karena dia kasihan ini ada anak jelek, nggak ada yang mau ya, kasihan banget ini. Kemudian diambil lah sama cowok ganteng itu. Kemudian cewek itu, waduh dia begitu pedenya, wah ini saya loh. Kalau nggak saya mungkin nggak dipilih gitu. Padahal anak itu pendek, hitam, rongos gitu. Kalau orang nggak melihat dirinya sendiri ini kan lucu. Padahal ketika ini ilustrasi ya, ketika cowok itu melihatnya, wah ini kasihan ini nggak laku ini, dia cuma kasihan saja sehingga diambil. Padahal itu juga bukan dasar pernikahan ya. Ini cuma ilustrasi. Ya jangan sampai pernikahan kita didasarkan seperti itu karena kasihan, bukan. Tetapi ini hanya ilustrasi aja kita. Tetapi ketika Tuhan melihat kita, memperhatikan kita, apakah karena kita ada sesuatu yang istimewa gitu? Enggak. Kita ini adalah orang yang sebenarnya ada dalam kegelapan. Tidak memiliki apa-apa. Orang yang seharusnya binasa. Tetapi kalau Tuhan sampai peduli dengan kita, sampai memperhatikan kita, ini sesuatu yang sangat istimewa. Dan ini kasih karunia Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Dan seringkali orang tidak sadar ketika dia saat ini menjadi orang yang percaya, itu adalah hak istimewa. Karena tidak semua orang diperlakukan seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini merupakan suatu anugerah Tuhan. Karena seharusnya kita binasa. Tetapi Tuhan melihat kita secara spesifik, secara khusus, memperhatikan kita, peduli dengan kita. Sehingga dengan demikian ketika kita sadar, kita mengenal diri kita sendiri, kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, maka seharusnya kita pujian, penyembahan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itu yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat Tuhan, mata Tuhan tertuju secara khusus, secara aktif, secara terus-menerus. Satpam mungkin dalam memperhatikan, dalam menjaga masih ada terbatasnya. Ya, CCTV masih ada errornya. Beberapa orang masih masang CCTV di rumahnya, dia beranggapan itu aman. Ternyata juga maling pinter banget gitu. Saya nggak tahu caranya sehingga bisa lolos dari pengawasan CCTV. Semua yang diusahakan manusia adalah sesuatu yang sangat terbatas. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, mata Tuhan tertuju secara terus-menerus siang dan malam, tidak ada henti-hentinya. Dan kemudian kita melihat kita ini siapa? Kok sampai diawasi Tuhan, diperhatikan secara khusus sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita akan melihat selanjutnya siapa yang diperhatikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam ayat yang B saya baca sekali lagi.
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Ternyata tidak semua orang. Ya, Tuhan mengetahui semua orang. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan secara spesifik tertuju kepadanya. Orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan ketakutan, ya. Ini bukan sikap ketakutan sehingga melarikan diri di hadapan Tuhan. Jadi orang yang jarang ke gereja itu bukan orang yang takut Tuhan sebenarnya. Jangan dipikir, oh orang kalau begitu saya ingin takut Tuhan. Kenapa? Saya nggak datang ke gereja, saya takut Tuhan. Bukan. Kadang-kadang orang mencari alasan-alasan tertentu. Bukan seperti itu. Orang yang takut kepada Tuhan ini adalah dia memberikan penghormatan yang besar di hadapan Tuhan. Selalu orang-orang yang merasakan bagaimana dia mengalami Tuhan. Ketika orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, reaksi yang terjadi adalah dia mengalami rasa takut akan Tuhan. Suatu penghormatan kepada Tuhan. Ini merupakan sesuatu respon tertinggi kita di hadapan Tuhan. Begitu kita melihat pengalaman kita kepada Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan suatu rasa takut kita kepada Tuhan, yaitu hormat kita kepada Tuhan. Jadi seringkali banyak orang Kristen sudah terlalu biasa dengan kebaikan Tuhan. Oh ya, siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan di tempat ini? Sering atau jarang? Bapak Ibu, jarang atau sering? Siapa yang selalu? Bukan hanya sering. Pak Yakub, terima kasih. Pemahaman pengenalan kepada Tuhan, ketika kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu bukan sering. Karena kalau sering itu kan kadang iya kadang enggak ya, cuman kerep gitu aja. Itu sama dengan kalau kita itu makan, kamu sering makan mie atau enggak? Oh sering banget gitu. Apakah setiap hari kamu makan mie? Oh enggak gitu. Itu beda sering. Tetapi pertolongan Tuhan itu bukan hanya sering, tetapi selalu. Pertolongan Tuhan itu, perhatian kepada Tuhan itu adalah yang selalu dinikmati oleh kita. Orang-orang di sini dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Bukan arti menjauh, tetapi adalah hormat yang sangat mendalam. Dan kita ini keseringan, ya, keseringan. Dan kita ini lupa akan memahami akan Tuhan yang begitu luar biasa itu, sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang baik, ya kita ini seperti teman kita. Kadang-kadang kita punya teman baik ya, Pak Yakub juga punya teman baik, Pak Arthur punya teman baik dalam kesusahan misalnya. Ban kita bocor, kemudian ada teman yang nolong. Waduh, makasih ya, kamu baik banget gitu. Loh, kadang itu kita tuh menganggap bahwa Tuhan tuh ya seperti itu. Oh, untung ada Tuhan, baik loh Tuhan. Hanya sebatas kita menganggap Tuhan itu baik. Ya sekalipun kebaikannya tidak terukur, tetapi terkadang kita sulit untuk memahaminya karena kita salah mengerti akan Tuhan. Ketika Petrus mengalami kebaikan Tuhan, semalaman menjala ikan dan tidak mendapatkan, Tuhan menyuruh untuk bertolak agak ke dalam, ke tengah, dan kemudian disuruh melemparkan jala itu, dan kemudian jala itu penuh dengan ikan. Apa yang terjadi? Tuhan, menjauhlah daripada kami,
karena aku orang yang sangat berdosa. Bukan berarti tidak mau dengan Tuhan, bukan. Tetapi penghargaannya kepada Tuhan adalah, Tuhan, aku tidak layak menerima semua ini. Dan itulah sebenarnya pujian kita di hadapan Tuhan. Semua yang Allah lakukan kepada kita seharusnya membuat kita semakin takut kepada Tuhan. Semakin hormat kepada Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Semakin mencintai firman-Nya. Semakin jauh daripada dosa. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang dalam hidupnya penuh dengan pujian kepada Tuhan. Dan yang merasakan bahwa Tuhan peduli secara khusus dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian ketika kita memahami akan hal ini, Bapak Ibu, ke gereja itu bukan sesuatu yang harus diobiak-obiak sebenarnya. Ya. Karena ini otomatis timbul. Ketika dia mengalami Tuhan, ketika dia menyadari akan kebobrokannya, kelemahannya, dibandingkan dengan kebesaran Tuhan yang diberikan dalam hidupnya, maka sebenarnya kita datang ke gereja pun sebenarnya itu sesuatu yang kecil, tidak sebanding, tidak sepadan dengan anugerah yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita doa puasa 40 hari 40 malam pun sebenarnya itu juga bukan sebanding dengan kemurahan Tuhan yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita, selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Tetapi anehnya mengapa masih ada orang-orang yang masih menggunakan hidupnya untuk hal-hal yang tidak baik. Notabene orang Kristen. Hidupnya masih dipakai untuk dosa. Ya. Boleh dia rajin ke gereja, tetapi hanya menjadi topeng. Hidupnya sama sekali tidak takut kepada Tuhan. Ya, dia rajin, dia aktif sebagai pelayan Tuhan. Mungkin saya sudah cerita, saya mengenal seorang pelayan Tuhan. Wah, dia rindu pelayanan, dia mempersiapkan firman Tuhan. Tetapi saya melihat istrinya, dia jualan alat bangunan. Istrinya disuruh ngangkat semen sendirian. Dia di belakang mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya kira ini bukan orang yang takut dengan Tuhan. Istrinya sambat sakit. Oh, kamu bisa, kamu pasti Tuhan tolong. Ini aneh sebenarnya. Bukan seperti itu. Ketika dia ingin memberikan hidupnya kepada Tuhan, seharusnya dia juga jangan lupa bagaimana hidupnya dengan istrinya, memperhatikan istri dan sebagainya. Karena ini bagian dari kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya searah seolah-olah dia dengan alasan mencari Tuhan dan kemudian mengabaikan tanggung jawabnya. Ada orang yang menyatakan diri, oh aku pelayanan kepada Tuhan. Dia kemana-mana ikut persekutuan, doa, aktif dia senang. Tetapi dia mengabaikan pekerjaannya. Anak istrinya terlantar. Ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Karena seluruh aspek kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya dia menjadi cerminan bagaimana tindakan Allah itu nyata dalam setiap kehidupannya. Cirinya orang yang takut akan Tuhan adalah tadi, dia cinta Tuhan, dia mencintai firman-Nya, dia tidak melakukan dosa, dia menjauhkan hidupnya dari dosa. Jadi setiap orang yang takut kepada Tuhan, dia ada gemetar dalam hidupnya. Dia hormat di hadapan Tuhan. Dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Kalau sadar orang berdosa, melakukan dosa lagi? Enggak.
perempuan yang telah dibebaskan dari kerasukan setan, Maria. Ketika dia menerima anugerah Tuhan, maka hidupnya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang diperhatikan Tuhan? Ternyata orang yang diperhatikan Tuhan ini adalah orang yang memiliki ciri takut akan Tuhan. Jadi kalau hari ini hidup kita masih dikuasai dosa, dosa masih bersekongkol dalam hidup kita, ya jangan iri. Ketika ada saudara kita, dia benar-benar mengalami pengalaman dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mampu untuk mengalami semua kehidupan ini. Kadang-kadang orang mau terbebas dari persoalan kuat dalam setiap kehidupannya, tetapi di lain sisi dia tidak dengar-dengaran terhadap Tuhan. Di lain sisi dia masih izinkan dosa menguasai hidupnya. Pada pagi hari ini, pemazmur mengajarkan dalam setiap kehidupan kita, mata Tuhan itu tertuju secara spesifik kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan takut istri, bukan takut suami, bukan takut orang lain, bukan takut atasan. Takut akan Tuhan. Tadi sudah katakan, atasan mungkin tidak mengetahui perbuatan kita. Istri, suami, anak tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Tetapi kalau Tuhan selalu melihat kita, memperhatikan kita, memperdulikan kita. Jadi perhatian Tuhan begitu spesifik dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepada Tuhan. Dan ayat selanjutnya, mata Tuhan tertuju kepada orang yang bersandar kepada Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan, orang yang bersandar kepada kasih setia Tuhan, ini adalah suatu tema sentral dalam perjanjian lama, bagaimana bahwa kasih setia Tuhan muncul berkali-kali, yang menandakan bahwa orang percaya hidup dari kasih setia Tuhan. Ini adalah perjanjian Tuhan, komitmen Tuhan kepada umatnya. Bukan oleh karena kita baik, tetapi oleh karena Tuhan mengasihi kepada umatnya. Orang yang bersandar kepada kasih setia Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pemazmur ini mengingatkan dalam setiap kehidupan kita, walaupun ayat ini adalah suatu paralel antara takut dan orang bersandar kepada kasih setia Tuhan, ini merupakan suatu sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dengan berarti bahwa ini menjelaskan dalam setiap kehidupan kita, orang di mana yang menikmati perhatian khusus kepada Tuhan adalah orang yang takut kepada Tuhan, sekaligus orang yang bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan ini adalah orang-orang yang tidak bersandar kepada kekuatannya sendiri, kepada pengertiannya sendiri. Saya ini orang yang logis ya. Kadang-kadang semua itu saya nalar. Bagaimana semua saya ukur dengan logika, saya ukur dengan logika. Sehingga dalam menghadapi masalah pun kadang-kadang saya mengandalkan logika itu. Tetapi pada pagi hari ini bahwa firman Tuhan mengajarkan dalam setiap kehidupan kita, bahwa ada kalanya bahwa pemikiran manusia tidak bisa membantu sama sekali. Ketika orang mengandalkan kemampuannya, ketika orang mengandalkan kekuatannya, maka justru disitulah sebenarnya titik terendah dari manusia itu. Karena sebenarnya
celakalah orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengatakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang diperhatikan Tuhan, selain dia takut kepada Tuhan, dia menyandarkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan. Dan ini tidak peduli apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan seringkali Bapak Ibu, ketika kita mendengar suatu berita-berita dalam dunia ini, ya kemarin saya lihat di media, harga gula naik, harga minyak naik. Dan saya bersyukur saya enggak setiap hari konsumsi gula. Jadi tidak masalah gula itu naik sampai berapa puluh ribu, bagi saya tidak masalah. Minyak naik, puji Tuhan saya juga sudah mengurangi gula. Sebelum menteri siapa itu menginstruksikan supaya masyarakat berhemat, saya itu sudah lama berhemat Bapak Ibu. Saya sudah mengurangi minyak juga. Ya, karena tidak baik juga. Dunia dihadapkan dengan suatu berita-berita yang boleh menakutkan kita. Ya mungkin usaha kita, usaha manusia ingin menyimpan ini, ya ingin berusaha lebih, ya tidak ada salahnya. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada mampu, monggo diusahakan secara maksimal. Tetapi ingat bahwa semua harus kita letakkan dengan tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Karena kita boleh berusaha, kita boleh melakukan ini dan itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu detail banget loh. Memperhatikan kita secara detail banget. Dan mata Tuhan tertuju kepada kita pada pagi hari ini yang hadir. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Justru ujiannya saat ini adalah ketika dunia berubah sedemikian rupa. Kesempatan kerja yang kurang, harga-harga barang yang naik dan sebagainya. Masihkah kita bersandar kepada Tuhan? Masihkah hidup kita bergantung kepada Tuhan? Karena saya melihat banyak jemaat justru dengan adanya sesuatu kebutuhan yang meningkat, dia ekstra bekerja. Banyak sampingan sana, banyak sampingan sini, cari sana, cari sini. Untuk nyukup-nyukup nih, untuk nutut-nutut nih katanya. Dan dia lupa untuk datang kepada Tuhan. Saya kira itu bukan sesuatu yang baik. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Namanya bersandar kepada Tuhan, dia pasti tidak meninggalkan kepada Tuhan. Tetapi kalau dia meninggalkan Tuhan, itu tidak menyandar kepada Tuhan. Dia pakai usaha lain. Dia pakai cara yang lain. Seringkali orang-orang percaya jatuh karena dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan tetap menjadi tempat prioritas di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini apa yang menjadi persoalan kita? Saat ini apa yang menjadi kekhawatiran kita? Mungkin saat ini kita sendiri. Kita merasa sendiri, Tuhan, aku berusaha sendiri, aku bekerja sendiri, Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa kesepian. Mungkin saat ini kita tidak ada orang lagi yang peduli dengan kita. Mungkin saat ini kita merasa, saya karena sudah nggak kaya lagi, saya dijauhi oleh teman-teman kita. Ketahuilah, pemazmur pada pagi hari ini menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kita saat ini bahwa ada pribadi yang sangat peduli dengan kita. Mungkin suami perhatiannya terbatas, istri perhatiannya juga terbatas, teman perhatiannya terbatas, gembala terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas dalam memperhatikan kita, dalam memperdulikan kita. Sekecil apapun persoalan kita, sekecil apapun kebutuhan kita, Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan pasti menolong,
Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, terus menghargai Tuhan, menyembahan kita kepada Tuhan, dan tetap bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan memberikan perhatian yang spesifik kepada kita, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Tetapi Roh Kudus sebagai guru agung kami, kiranya memeteraikan setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar akan keterbatasan kami. Kami orang yang lemah, tinggal di dalam dunia yang tidak menentu. Tetapi kami bersyukur, kami memiliki Allah yang tidak pernah terbatas, yang tidak bisa dipengaruhi dengan keadaan dunia ini. Allah yang memperdulikan kami, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang melihat kami. Dan oleh sebab itu kami pada pagi hari ini Tuhan, bila kami senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan, bila hidup kami, hati kami berikan kepada Tuhan, dengan hormat kami kepada Tuhan, dengan seluruh pujian kami kepada Tuhan, sehingga seluruh aspek kehidupan kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami tidak mengetahui apa yang menjadi persoalannya pada pagi hari ini. Tuhan menilik satu persatu. Tuhan menolong umat-Mu. Tuhan menguatkan umat-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Tempat dan waktu kami serahkan kepada yang bertugas. Monggo. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami ucap syukur padamu ya Tuhan, Kau begitu baik bagi kami, Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan lagu Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Kami ajak saudara Tuhan. untuk bangkit berdiri. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kau telah mengingatkan kepada kami semua, untuk kami selalu taat dan bersandar hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, untuk Bapak Pendeta Suhepdi, Pak Pendeta Basuki, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan keluarganya. Juga kami berdoa Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di pusat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, maupun yang ada di pos-pos PI, juga Tuhan pelihara, Tuhan cukupi akan segala kebutuhan mereka. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI, Tuhan tolong bagi mereka yang sakit, yang lemah tubuhnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Mereka juga yang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Tuhan tolong, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Agar supaya Tuhan dapat mengelola negeri ini dengan bijak, dan harga-harga dapat terjangkau terutama pada masyarakat yang lemah. Juga Tuhan, biar pemerintah kami boleh memulihkan keadaan kondisi ekonomi Indonesia seluruhnya agar segera pulih. Bapak dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk konflik peperangan yang ada di Timur Tengah antara Iran dan Israel beserta Amerika, juga yang ada di Lebanon. Tuhan tolong Tuhan, untuk masyarakat, rakyat yang terdampak, Tuhan tolong, agar mereka bisa dapat penghiburan dari Tuhan. Dan tolong Tuhan, para pemimpin yang bertikai ini, Tuhan ketuk pintu hatinya, agar mereka boleh berhenti mengadakan gencatan senjata, supaya tidak lagi terjadi peperangan di sana Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua itu. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain. Mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, agar kami boleh tiba di rumah ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Doa teduh, silakan.